The Power of Jalur Langit. Hutang lunas berkat sholawat munjiat. Hajat terwujud berkat sholawat munjiat. Inilah cara saya gempur jalur langit. Dahsyatnya jalur langit berkat sholawat munjiat. Hutang lunas, keinginan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat. Ini dari Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Dewi dari Banyumas. Kemarin aku WA ke Mbak Vina mau minta saran atas masalah yang sedang aku hadapi saat ini, tapi belum sempat dibaca sama Mbak Vina. Aku mau berbagi testimoni keajaiban sholawat munjiat yang aku alamin. Jadi di desaku itu kan ada pengajian ya, setiap 1 minggu sekali itu ada mengadakan pengajian, dan aku dipercaya untuk pegang uang tabungan 1 RT tersebut. Terus aku kan pakai uang itu Mbak Vina sebesar 9.700.000, sedangkan uang itu sudah harus dibagikan sebelum lebaran. Ini kirim testimoninya waktu lebaran puasa itu ya teman-teman. Nah, di sini kan katanya Mbak Dewi ini punya memakai uangnya tabungan ya, yang mana uang tabungan tersebut harus dibagikan. Nah, tapi katanya Mbak Dewi ini, aku belum ada uang Mbak Vina sama sekali untuk menggantinya Mbak Vina. Sampai akhirnya saat pembagian itu datang, ada satu nama yang belum Dewi kasihkan uangnya, karena uangnya beliaulah yang Dewi pinjam. Singkat cerita, Dewi memberanikan diri untuk ngomong ke orang tersebut pada hari Sabtu. Nah, terus orang itu nanya kenapa bisa gitu. Kemudian Dewi cerita apa adanya pada ibu itu Mbak Vina. Niatnya Dewi mau kasih uang 1.500.000 dulu, sisanya hari Senin. Tapi orang tersebut nggak mau Mbak Vina, dan dia bilang nggak apa-apa, Senin aja. Tapi diusahain ya harus ada semuanya uang itu karena buat lebaran katanya Mbak Vina. Nah, di situ Dewi bingung sekali Mbak, dapat dari mana uang sebanyak itu dalam waktu 2 hari saja. Dewi nggak berani ngomong sama suami. Pertama karena Dewi itu takut pada suami, dan yang kedua karena ini memang perbuatan Dewi sendiri. Jadi sebisa mungkin Dewi ingin mempertanggungjawabkan semua yang Dewi lakukan. Nah, di sini Dewi sudah berusaha pinjam sana sini Mbak Vina, tapi nggak ada teman satupun yang bantu Dewi. Dewi jadi bingung banget. Ya Allah, gimana ini? Terus aku buka YouTube, di situ aku nonton ceramahnya Habib Novel Alaidrus. Nah, di situ hati mulai tenang Kak Vina. Terus aku ngikutin saran-saran itu dari Habib Novel Alaidrus kalau suruh baca sholawat munjiat, dan saya berusaha untuk sholat tepat waktu dan saya kencengin terus sholawat munjiat. Nah, sejak hari itu Dewi nggak berhenti baca sholawat munjiat. Dewi selalu sholat taubat, sholat duha, dan sholat tahajud, berusaha untuk sholat tepat waktu. Dewi udah nangis bingung Mbak Vina, dari mana dapat uang sebanyak itu dalam waktu 2 hari saja. Terus Dewi ingat dengan ceramahnya Habib Novel Alaidrus. Di situ Habib Novel Alaidrus tuh kalau kita lagi sumpah baca sholawat munjiat, dan Habib Novel Alaidrus tuh ngomong, saya masih ingat banget dengan perkataan Habib Novel Alaidrus. Habib Novel Alaidrus tuh bilang gini, kita punya Allah, kita ada Allah, tinggal minta sama Allah, yakin kabul. Itu perkataan dari Habib Novel Alaidrus. Setiap sholat Dewi selalu berdoa, tolong ya Allah, hanya Engkau yang mampu menolong hamba. Jadi urusan Dewi itu tentang tabungan itu berdua sama temannya Dewi itu ngurusin. Nah, orang yang uangnya Dewi pinjam itu malah terus neror ke nomor teman Dewi, padahal si ibu itu punya loh nomornya Dewi Mbak Vin. Nah, di situ Dewi berpikir, oh mungkin Allah sengaja bikin orang itu terus WA ke temannya Dewi supaya Dewi bisa lebih tenang dan fokus dalam beribadah.
Nah, hari Minggu setelah sholat asar, Dewi duduk baca surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali Mbak Vina. Soalnya Dewi pernah dengar kalau kita lagi kepepet banget bisa coba amalan surat Al-Waqiah 14 kali sekali duduk. Di situ Dewi udah pasrah Mbak Vina. Sampai Dewi berdoa sama Allah, ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya, entah besok hamba harus dicaci maki atau jadi bahan gunjingan orang, dan akhirnya semua orang tahu Dewi ikhlas karena itu konsekuensinya yang harus Dewi terima. Cuman Dewi minta tolong lembutkan hati orang yang punya uang yang dipakai Dewi itu, ya Allah. Hari Senin pun tiba Mbak Vina. Dewi sudah gak ada rencana mau jual cincin. Cincin itu cuman satu-satunya yang Dewi punya. Itu pun masih kurang Mbak Vina. Dan temennya Dewi itu kasih saran, coba pinjam ke sini. Gak aku sebutin namanya, katanya temanku. Nah, di sini Dewi coba ngomong Kak Vina. Alhamdulillah orangnya mau bantuin Dewi dan gak pakai banyak tanya. Dia baru kasih 2 juta dulu karena yang di rumah adanya segitu. Terus dia tanya emang mau buat apa, katanya itu jam berapa. Terus Dewi bilang tuh siangan. Terus katanya dia tuh kalau siangan ya ada, ntar kurangnya karena aku mau minjem 5 juta gitu. Nah, ya Allah, Dewi di situ bersyukur banget Kak Vina. Dewi terus ngucapin alhamdulillah, dan Dewi juga mengucapkan terima kasih kepada orang yang mau membantu Dewi. Ya Allah, Allah baik banget, benar-benar menolong di waktu yang tepat. Dewi selalu ucapin dalam hati, Allah pasti bantu dengan cara apapun itu, terserah Allah. Allah pasti kabulin karena Allah Maha Pengampun. Walaupun kita banyak berbuat dosa, Allah juga gak akan ninggalin kita saat kita sedang susah. Allah gak pernah ingkar janji kepada hambanya yang mau membaca sholawat munjiat dan baca surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali. Masya Allah Mbak Vina, masih berasa kayak mimpi. Terlilit hutang 2 hari. Aku kencengin jalur langit. Saya baca sholat munjiat 1000 kali sekali duduk, dan saya membaca surat Al-Waqiah 14 kali setelah sholat asar. Alhamdulillah, Allah terus ijabah doa Dewi. Allah menyelamatin Dewi dari rasa malu dan menutup aib Dewi. Yang Dewi baca selama Dewi kencengin jalur langit ini: qobliyah subuh, sholat tepat waktu, baca Al-Waqiah sehabis subuh, baca Yasin Fadilah sehabis maghrib, baca Waqiah 14 kali sekali duduk setelah sholat asar, terus surat Al-Mulk sehabis sholat isya, baca sholat munjiat sekali duduk di malam hari setelah sholat tahajud. Nah, dari habis subuh sampai asar, terus baca munjiat. Habis asar Dewi baca surat Al-Waqiah 14 kali sekali duduk. Nah, tapi di sini Dewi tetap yakin Allah pasti bantu Dewi. Semoga Dewi tetap bisa istiqomah baca sholawat munjiat 1000 kali setiap hari. Semoga hutang riba Dewi bisa cepat lunas dan Dewi bisa cepat-cepat ganti uang 5 juta yang Dewi pinjam itu Kak Vina. Sekian dulu testimoni dari Dewi Mbak Vina. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Dewi atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Subhanallah ya teman-teman. Di sini Kak Dewi itu dipercaya oleh warga memegang uang yang mana uang itu uang 1 RT itu uang dari pengajian. Di situ uangnya tuh dipakai sama Mbak Dewi sebanyak 9.700.000. Nah, sedangkan itu uangnya harus dibagikan pas waktu bulan Ramadan. Sebelum lebaran uang itu harus dibagikan kepada yang punya, teman-teman. Di situ uangnya sama Mbak Dewi dipakai sebanyak 9.700.000. Tapi di sini uangnya orang yang lain itu sudah dibagikan, cuma ada 1 orang itu yang dipakai sama Mbak Dewi. Di situ Mbak Dewi karena nggak punya uang, akhirnya sama Mbak Dewi dikasihkan uang 1.500.000 dulu, katanya sisanya nanti. Ternyata orang yang dipinjam uangnya sama Mbak Dewi itu nggak mau, katanya udah nanti aja, senin aja sekalian, tapi usahakan ya untuk semuanya tuh ada. Di situ Mbak Dewi sanggup, katanya, dan dikasih waktu 2 hari saja Mbak Dewi oleh ibu itu
Mbak Dewinya bingung ya, namanya 2 hari dapat dari mana uang sebanyak 9.700.000 itu. Nah, di situ Mbak Dewi mempertanggungjawabkan semuanya. Di situ Mbak Dewi kan lihat video di YouTube, ternyata di situ ada ceramahnya Habib Novel Al-Idris. Di situ hatinya Mbak Dewi sudah mulai tenang terus karena ngikutin saran dari Habib Novel Al-Idris. Di situ Habib Novel Al-Idris kan ngomong bilang bahwasanya tuh kita tuh punya Allah. Kalau kita punya masalah baca salat munjiat, kita ada Allah, kita tinggal minta sama Allah, yakin kabul. Bener apa yang didawuhkan oleh Habib Novel Al-Idris. Di situ Mbak Dewi hatinya udah mulai tenang. Nah, sejak itu Mbak Dewi nggak berhenti baca sholawat munjiat. Mbak Dewi melakukan sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, berusaha untuk sholat tepat waktu. Nah, situ Mbak Dewi bingung benar-benar bingung sampai nangis. Nah, situ di mana dapat uang sebanyak 9.700.000. Di situ karena sering nonton videonya Habib Novel Al-Idris dan ngikutin saran Habib Novel Al-Idris, itu Mbak Dewi membaca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk selama 2 hari, dan kemudian diterusin dengan membaca surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali setelah sholat asar. Karena Mbak Dewi pernah dengar kalau lagi kepepet banget bisa baca amalan surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali sekali duduk setelah sholat asar. Ternyata di situ Allah kasih jalan keluar, yakni ada orang yang membantu pada Mbak Dewi tersebut, ngasih pinjam 5 juta kepada Mbak Dewi. Subhanallah, Mbak Dewi terus ngucapin alhamdulillah, bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada orang yang ngasih pinjam pada Mbak Dewi sebanyak 5 juta tersebut. Subhanallah ya teman-teman. Di sini Mbak Dewi berjanji pada Allah akan terus meningkatkan membaca sholawat munjiat. Ingin setiap hari istiqomah baca sholawat munjiat dan baca salat Al-Waqiah 14 kali sekali duduk setelah salat asar. Subhanallah. Di sinilah ketika kita benar-benar pasrah pada Allah, Allah kasih jalan keluar kepada kita seperti hanya Mbak Dewi. Ketika Mbak Dewi sudah benar-benar pasrah mentok, Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan. Ini mungkin berkat keajaiban sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk dalam 2 hari. Allah kasih kemudahan kepada Mbak Dewi teman-teman. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam kesulitan. Yuk teman-teman, kita terus kencengin sholawatannya ya. Kita baca sholat munjiat dan perbaiki sholat kita, sholat tepat waktu. Kuncinya itu hanya satu ya teman-teman, yakin sama Allah dan percaya sama Allah, pasti nanti dikasih jalan keluar sama Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia, tapi kita berharap saja sama Allah ya teman-teman. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing tentang kisah keajaiban sholawat. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat dari sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.